Baik, selamat datang, selamat bergabung dalam mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan yang kedua. Hari ini kita masuk pertemuan 11. Ya, pada pertemuan ke-11 ini saya akan membahas tentang konsolidasi daripada laporan keuangan. Ya, pertama kita lihat terlebih dahulu berkaitan dengan investasi antar perusahaan atau intercompany activities. Ya, biasanya kalau di dalam perusahaan itu memang kondisinya tidak melulu ya, perusahaannya itu perusahaan yang berdiri sendiri. Ada kalanya perusahaan itu punya cabang-cabang. Ya, cabang perusahaannya itu biasanya dia punya, atau kalau bisa dikatakan anak perusahaannya, dia punya anak perusahaan, kemudian dia punya cabang cabangnya juga yang berada baik di dalam negeri maupun di luar negeri, atau misalnya kebalikannya ya, induknya ada di luar negeri, cabangnya ada di belahan negara lainnya, ya seperti itu. Nah, pertama kita lihat investasi antar perusahaan atau intercorporate investment, yang merupakan investasi oleh satu perusahaan dalam sekuritas atau surat berharga ekuitas perusahaan lainnya. Ya, jadi ini merupakan investasi oleh satu perusahaan dalam surat berharga ekuitas perusahaan lainnya. Jadi si perusahaan ini katakanlah sebuah perusahaan induk, tapi di dalam perusahaan induk dia memiliki kepemilikan atas ekuitas perusahaan lainnya. Ya, jadi modal yang dia miliki atau misalnya berupa modal saham ya. Saham-sahamnya itu merupakan ada beberapa anak perusahaan dan sahamnya itu juga dimiliki oleh si induk perusahaan tersebut. Nah, induk perusahaan atau parent company ini merupakan pihak yang mengendalikan ya. Jadi si induk itu tentunya yang mengendalikan dan umumnya melalui kepemilikan efek ekuitas ya, melalui kepemilikan daripada modal dan aktivitas entitas legal terpisah lainnya disebut sebagai anak perusahaan. Ya, berkaitan dengan aktivitas entitas legal itu terpisah lainnya disebut sebagai anak perusahaan. Pak, berarti si induk itu kan memang memiliki anak perusahaan. Lalu sejauh mana dia intervensi terhadap anak perusahaannya? Ya, karena namanya aja anak perusahaan, tentu dia sangat intervensi ya, sangat ikut campur berkaitan dengan kondisi anak-anak perusahaannya. Ada kalanya si induk jualan ke anak dengan harga yang lebih murah, ya bisa seperti itu. Atau si anak melakukan transfer ke induk perusahaan, ya biasanya dia juga membeli atau misalnya membeli barang atau jasa kepada induk, begitu pula sebaliknya ya, mereka sama-sama saling bekerja sama ya, seperti itu. Nantinya si anak maupun si induk ibaratnya sama-sama ya menguntungkan lah, kalau bisa dikatakan seperti simbiosis mutualisme, sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Ya, jadi aktivitas entitas legal terpisah lainnya disebut sebagai anak perusahaan atau subsidiary. Kemudian hubungan induk perusahaan, anak perusahaan ya, parent dan juga subsidiary ini. Ya, jadi kalau parent itu adalah induk, subsidiary adalah anak ya. Parent adalah induk dan subsidiary adalah anak. Parent subsidiary terjadi saat satu perusahaan memiliki seluruh atau sebagian besar efek ekuitas dengan hak suara perusahaan lain. Ya, jadi satu perusahaan ini tentu memiliki seluruh atau sebagian besar efek ekuitas dengan hak suara perusahaan lain ya. Kalau teman-teman lihat di situ,
si parent ini dia tentunya intervensinya cukup besar ya, bisa jadi sangat besar karena ibaratnya anak itu adalah miliknya dia. Segala kegiatan operasionalnya pun harus masuk dalam teritori atau wewenang si induk untuk memerintah atau menginstruksikan sesuatu ya, seperti itu. Ya, jadi biasanya sih memang intervensinya itu sejauh sebesar berapa persen sesuai dengan kepemilikan daripada ekuitasnya. Kepemilikan dari modalnya itu bisa dalam bentuk modal saham atau modal uang tunai gitu ya. Sejauh sebesar berapa kalau misalnya kepemilikannya lebih dari 60% ya pasti akan intervensi jauh lebih banyak ya dibandingkan dengan kepemilikannya itu di bawah. Ya karena kita udah bahas juga ya berkaitan dengan merger, akuisisi, konsolidasi. Ya sebenarnya kan kita membahas model yang demikian ya. Adanya oh kalau merger seperti ini, oh kalau akuisisi seperti ini, oh kalau konsolidasi beda lagi namanya. Ya kan? Tentunya punya aturan main sendiri-sendiri. Nah, kemudian metode bagi induk perusahaan untuk mencatat kepemilikannya dalam anak perusahaan terbagi menjadi dua, ya, yaitu laporan keuangan konsolidasi dan metode akuntansi ekuitas. Ya, jadi memang terbagi atas dua, ada laporan keuangan konsolidasi dan metode akuntansi ekuitas. Nah, kemudian kita lanjutkan slide berikut. Nah, berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan, ya berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan, investasi saham pada ekuitas dapat dikategorikan ke dalam 4 pembagian sebagai berikut. Ya, jadi investasi yang pertama, pembagian yang pertama menurut pernyataan standar akuntansi keuangan, investasi saham pada ekuitas yang pertama adalah investasi saham di bawah 20%. Ya, investasi saham di bawah 20%. Investasi saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan dan dikategorikan sebagai instrumen keuangan ya. Ini menurut PSAK nomor 50 revisi 2010 dan PSAK 55 revisi 2011. Ya, adanya PSAK 50 revisi 2010 dan PSAK 55 revisi 2011. Ya, yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi atau aset keuangan tersedia untuk dijual. Dan investasi ini diukur berdasarkan nilai wajar atau fair value ya. Jadi penjelasan yang pembagian yang pertama adalah investasi saham di bawah 20%. Ya, di mana investasi ini memang tidak memiliki pengaruh signifikan dan juga dikategorikan sebagai instrumen keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi atau aset keuangan tersedia untuk dijual. Dan investasi ini diukur berdasarkan nilai wajar atau fair value. Kemudian yang kedua, yaitu investasi saham sebesar 20-50% ya. Kalau yang tadi itu di bawah 20%, yang kedua ini adalah investasi saham sebesar 20-50%. Nah, investasi saham yang memiliki pengaruh signifikan dan dikategorikan sebagai entitas asosiasi atau PSAK 15 dan dihitung dengan metode ekuitas. Ya, investasi saham ini memiliki
pengaruh signifikan dan dikategorikan sebagai entitas asosiasi, yaitu bunyinya di PSAK 15 dan dihitung dengan metode ekuitas. Kemudian yang ketiga, yaitu investasi saham yang lebih kecil atau sama dengan 50 lebih kecil sama dengan 50%. Ya, di mana investasi saham tersebut dikendalikan bersama atau sering disebut sebagai ventura bersama, yaitu bunyi di PSAK 12 revisi 2009 dan investasi ini dihitung dengan metode ekuitas dan dilakukan konsolidasi proporsional. Itu kayak gimana lagi tuh, Pak? Konsolidasi proporsional. Ntar kita lihat. Lalu ada investasi saham lebih besar daripada 50% ya, di mana investasi saham ini memiliki pengendalian atas entitas tersebut. Dan entitas yang dikendalikan disebut dengan entitas anak. Ya, ya investasi ini di mana investasi saham lebih kecil sama dengan 50%, investasi saham yang dikendalikan bersama atau sering disebut sebagai ventura bersama. Ya, PSAK 12, tadi ya revisi 2009, lalu investasi ini dihitung dengan metode ekuitas dan dilakukan konsolidasi proporsional. Selanjutnya adalah investasi saham yang lebih dari 50%, di mana investasi saham ini yang memiliki pengendalian atas entitas tersebut, dan entitas yang dikendalikan disebut dengan entitas anak. Dan entitas anak akan dikonsolidasi oleh entitas induk, ya, itu bunyinya di PSAK 4 revisi 2009. Nah, kita lihat laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi itu apa, Pak? Ya, laporan keuangan konsolidasi atau biasa disebut dengan Consolidated Financial Statement itu melaporkan hasil operasi dan kondisi keuangan induk perusahaan. Ya, melaporkan hasil operasi dan kondisi keuangan induk perusahaan. Anak perusahaannya dalam satu set laporan keuangan. Nah, akun investasi dalam laporan keuangan induk perusahaan merupakan bukti kepemilikan saham dalam anak perusahaannya. Induk perusahaan tidak memiliki aset anak perusahaan dan biasanya tidak bertanggung jawab atas kewajiban anak perusahaan meskipun seringkali menjamin kewajiban tersebut ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya, bahwa induk perusahaan itu ya di sini kan akun investasi dalam laporan keuangan induk perusahaan merupakan bukti kepemilikan saham dalam anak perusahaannya, di mana induk perusahaan tidak memiliki aset anak perusahaan dan biasanya tidak bertanggung jawab atas kewajiban anak perusahaan, meskipun seringkali menjamin kewajiban tersebut. Ya, jadi dia senantiasa melakukan penjaminan, ya, menjamin terhadap apapun atau pekerjaan yang dilakukan oleh si anak perusahaan. Nah, konsolidasi itu terdiri atas dua langkah, agregasi dan eliminasi. Ya, teman-teman bisa lihat bahwa konsolidasi ini memang terdiri dari dua langkah, agregasi dan eliminasi. Ya, bila kita lihat, agregasi itu sebenarnya apa sih, Pak? Agregasi itu adalah pengumpulan sejumlah benda. Ya, kalau dilihat ya berdasarkan kamus itu, pengumpulan sejumlah benda yang terpisah-pisah menjadi satu. Arti lainnya dari agregasi adalah
bahwa mengumpulkan perusahaan-perusahaan yang dulunya udah berdiri sendiri, kemudian setelah dia berdiri sendiri, dibeli atau dikuasai oleh satu perusahaan induk yang memang memiliki saham yang jauh lebih besar, ya itu namanya agregasi. Mengumpulkan perusahaan-perusahaan kecil, lalu dia menjadi satu perusahaan besar yang utuh, seperti itu. Kemudian kita lihat ya ada eliminasi. Eliminasi itu berarti menghapuskan ya. Misalnya gini nih, kalau menghapuskan itu ketika si induk perusahaan dia melihat ada satu perusahaan kecil yang memang perusahaan kecil itu dia sudah mau dikuasai oleh satu perusahaan induk ya, induk yang memiliki saham yang cukup besar. Nah, si induk ini tentunya dia akan ibaratnya kayak dia mengambil alih mengambil alih kegiatan operasional si perusahaan kecil tersebut dengan catatan perusahaan kecil ini nanti dikuasai oleh si induk, lalu si induk berhak untuk menutup perusahaan yang dia kuasai tersebut. Itu namanya eliminasi. Nah, kita lihat langkah-langkahnya ya. Yang pertama, laporan keuangan konsolidasi menambahkan aktiva, kewajiban atau utang, pendapatan, dan juga beban anak perusahaan ke akun-akun terkait dalam laporan keuangan induk perusahaan. Yaitu yang pertama, di mana laporan keuangan konsolidasi ini menambahkan aktiva, kewajiban, pendapatan, dan juga beban anak perusahaan ke akun-akun terkait dalam laporan keuangan induk perusahaan. Lalu langkah kedua adalah mengeliminasi transaksi antar perusahaan atau intercompany transaction atau reciprocal account untuk menghindari pencatatan ganda atau pengakuan laba terlalu cepat. Ya, jadinya mengeliminasi transaksi antar perusahaan atau di dalam intercompany transaction ini atau reciprocal account untuk menghindari pencatatan secara ganda. Jadi kalau misalnya kita udah mencatat adanya pengeluaran aset dari anak ke induk, si anak mencatat keluar aset, si induk menerima aset tersebut, ya kan? Jadi harus ada lawan transaksinya nih. Si anak keluarin aset, si induk terima aset. Lalu si induk terima aset, induk akan bayar ke anak terima duit. Nah, itu langsung kesandingkan ya. Transaksinya itu tersandingkan sedemikian rupa sehingga sama-sama saling komplement, saling melengkapi. Ya, jadi di langkah kedua itu adalah mengeliminasi transaksi antar perusahaan, intercompany transaction atau reciprocal account. Ya, itu adalah untuk menghindari pencatatan ganda atau pengakuan laba terlalu cepat. Lalu hasil akhir konsolidasi neraca adalah pelaporan anak perusahaan yang diperoleh pada nilai pasar wajar pada tanggal akuisisi. Yaitu adalah hasil akhir konsolidasi neraca adalah pelaporan anak perusahaan yang diperoleh pada nilai pasar wajar pada tanggal akuisisi. Nah, ini berarti seluruh aset tetap anak perusahaan dan aset yang tak berwujud yang dapat diidentifikasi secara terpisah disajikan pada nilai pasar. Sepakat ya, bahwa kalau misalnya aset tetap itu, ya aset tetap anak perusahaan dan aset yang tidak berwujud itu harus diidentifikasikan sesuai dengan harga pasar, karena itu yang paling tepat ya, menunjukkan kondisi yang sebenarnya, aset yang sebenarnya ya, bahwa oh, aset ini nilainya adalah sekian, seperti itu. Dan itu tentunya berdasarkan nilai pasar wajar ya. Nah, selisih antara harga beli dengan nilai pasar wajar aset yang diidentifikasi itulah yang dicatat sebagai goodwill. Ya, jadi kita akan lakukan pencatatan harga beli dengan nilai pasar wajar aset. Harga beli dengan nilai pasar wajar aset lalu diidentifikasikan. Nah, ini nantinya akan dicatat sebagai goodwill. Ya, seperti itu.
Nah, konsolidasi laporan laba rugi dimulai dengan menjumlahkan seluruh laporan laba rugi induk perusahaan dan anak perusahaan setelah eliminasi transaksi antar perusahaan. Ya, jadi kita kalau mau melakukan konsolidasi laporan laba rugi tentu akan dimulai dengan menjumlahkan seluruh laporan laba rugi induk perusahaan dan anak perusahaan setelah eliminasi antar perusahaan. Dan selanjutnya, beban penyusutan atau amortisasi tambahan dicatat oleh induk perusahaan untuk mengalokasikan selisih antara harga beli dan nilai buku bersih aset yang diperoleh. Ya, selanjutnya adalah beban penyusutan ini atau amortisasi, selanjutnya beban penyusutan atau amortisasi tambahan dicatat oleh induk perusahaan untuk mengalokasikan selisih antara harga beli dan nilai buku bersih aset yang diperoleh. Nah, kita lanjutkan. Tujuan daripada laporan keuangan konsolidasi, tujuannya itu apa sih? Ya kan? Kita mau tahu nih, tujuan daripada dibentuknya laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama, itu supaya bisa memberikan gambaran yang objektif dan sesuai atas keseluruhan posisi dan aktivitas dari satu perusahaan atau economic entity yang terdiri atas sejumlah perusahaan yang berhubungan istimewa, di mana laporan konsolidasi keuangan ini diharapkan tidak boleh menyesatkan pihak-pihak yang berkepentingan dan tentunya harus didasarkan pada substansi atas peristiwa ekonomi juga. Ya, jadi bila teman-teman lihat di sini, supaya bisa memberikan gambaran yang objektif. Ya, gambaran objektif berarti bisa dilihat dari segala sudut pandang ya, bukan dilihat oleh satu pihak saja. Ya, jadi tidak ada keberpihakan dalam pembuatan laporan keuangan tersebut. Karena bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Mau dilihat oleh direktur, oleh manajer, oleh perbankan, oleh dirjen pajak, ya, atau oleh masyarakat, semuanya bisa melihat laporan keuangan ini berdasarkan gambaran yang objektif. Ya, yang memperlihatkan ya kondisi keseluruhan posisi dan aktivitas dari suatu perusahaan atau economic entity yang terdiri atas sejumlah perusahaan yang berhubungan istimewa, di mana laporan keuangan konsolidasi ini diharapkan tidak boleh menyesatkan pihak-pihak yang berkepentingan dan harus didasarkan pada substansi atas peristiwa ekonomi juga. Lalu yang kedua, itu untuk memberikan informasi kepada para pemakai laporan keuangan mengenai laporan keuangan dari suatu kelompok perusahaan. Dalam kelompok tersebut merupakan suatu entitas hukum yang terpisah satu sama lain. Ya, ini bunyi di PSAK nomor 4, paragraf keempat. Ya, di situ memberikan informasi kepada para pemakai laporan keuangan. Siapa aja Pak pemakai laporan keuangan? Tadi saya bilang ya, ada owner, ada direktur, ada general manager, ada manager, ada staff, lalu ada perbankan atau bank, selanjutnya ada direktorat jenderal pajak, tambah lagi ada masyarakat, ya kan? Bahkan digunakan juga oleh auditor ya, kalau misalnya si auditor ini mau melakukan audit atau pemeriksaan akuntansi terhadap laporan keuangan si perusahaan klien atau perusahaan klien tersebut, ya kan? Ya, jadi pemakai laporan keuangan ini mengenai data keuangan dari suatu kelompok perusahaan, dan dalam kelompok tersebut merupakan suatu entitas hukum yang terpisah satu sama lain, dan itu bunyinya di PSAK nomor 4, paragraf keempat. Nah, kita lihat manfaat dari laporan keuangan konsolidasi itu apa? Tadi kita udah lihat, membahas tentang tujuannya. Ya. Nah, manfaatnya itu adalah dapat memberikan gambaran yang jelas tentang total sumber daya perusahaan. Ya, di sini
bisa memberikan gambaran yang jelas tentang total sumber daya perusahaan, hasil gabungan di bawah kendali induk perusahaan kepada para pemegang saham, kreditor, dan penyedia dana lain, yaitu manfaat laporan keuangan konsolidasi. Dapat memberikan gambaran yang jelas tentang total sumber daya perusahaan dan juga hasil gabungan. Hasil gabungan apa sih Pak? Hasil gabungan mengakui biayanya, biaya maupun pendapatannya si anak perusahaan. Karena ini masih di bawah kendali induk perusahaan. Lalu dia akan melakukan pelaporan atau membuat report kepada para pemegang saham, kreditor, dan juga penyedia dana lain. Lalu manfaat yang kedua yaitu dapat memberikan informasi terkini bagi manajemen induk perusahaan. Ya, baik mengenai operasi gabungan dari entitas konsolidasi dan juga mengenai perusahaan individual yang membentuk entitas konsolidasi. Ya, jadi memberikan informasi terkini bagi manajemen induk perusahaan. Ya, mengenai operasi gabungan dari entitas konsolidasi dan juga mengenai perusahaan individual yang membentuk entitas konsolidasi tersebut. Kita lanjutkan prinsip-prinsip dalam konsolidasi. Ya, prinsip-prinsip konsolidasi yang di sini kita baca bersama ya. Dua kondisi di mana anak perusahaan seharusnya tidak dikonsolidasikan untuk keperluan laporan. Yaitu ya, jadi ada dua kondisi nih di mana anak perusahaan itu seharusnya tidak perlu dikonsolidasikan untuk keperluan pelaporan. Padahal tadi kita lihat bahwa laporan keuangan konsolidasi ya di penjelasan yang di awal tadi, bahwa itu harus diakui secara keseluruhan ya oleh siapa? Oleh si induk. Kalau tadi saya kasih contoh, si induk jualan aset kepada, sorry, si anak jualan aset kepada induk, induk terima aset, dia langsung catat jurnalnya. Anak juga melakukan penjualan aset. Ya, jadi dia langsung terkoreksi ya, menyilangkan ya. Si anak asetnya berkurang, si induk asetnya bertambah. Si anak uangnya nambah karena jualan aset ke induk, si induk uangnya berkurang karena jualan, karena beli aset dari anak. Nah, tapi ternyata di dalam prinsip konsolidasi itu ada kondisi di mana anak perusahaan seharusnya tidak dikonsolidasikan untuk keperluan pelaporan, yaitu apa? Pengendalian tidak lengkap atau sementara. Ya, pengendaliannya itu tidak lengkap. Ya. Konsolidasi tidak tepat jika pengendalian bersifat sementara. Pengendalian tidak berada di tangan pemilik mayoritas atau jika anak perusahaan akan dihapus. Ya, jadi konsolidasi ini tidak tepat jika pengendalian bersifat sementara, di mana pengendalian tidak berada di tangan pemilik mayoritas atau jika anak perusahaan akan dihapuskan. Ya, karena seharusnya pengendalian itu harus berada di tangan pemilik mayoritas, si induk yang punya kuasa terhadap segala tindak tanduk kegiatan operasionalnya si anak. Ya, seperti itu. Kalau sifatnya itu sementara, ya pasti ya kayaknya sepertinya ragu-ragu gitu ya. Karena konsolidasi ini nggak tepat kalau dilakukan atau diimplementasikan kepada bentuk daripada usaha atau perusahaan yang sementara. Jadi dia tuh harus permanen. Ya kalau misalnya si induk ingin mengakui kegiatannya si anak, ya itu harus dilakukan secara permanen. Nah, kemudian prinsip konsolidasi yang kedua adalah laba tidak pasti. Ya, berkaitan dengan laba tidak pasti ini, jika terdapat ketidakpastian yang tinggi tentang peningkatan ekuitas dari anak perusahaan, ya, jadi kalau adanya keraguan-raguan atau ketidakpastian yang tinggi tentang peningkatan ekuitas dari anak perusahaan, telah dicatat sebagai akrual pada induk perusahaan.
Nah, konsolidasi bukanlah hal yang tepat. Ya, konsolidasi itu bukanlah hal yang tepat. Ketidakpastian yang tinggi dapat muncul sebagian dengan anak perusahaan internasional ketika terdapat batasan-batasan konversi atas mata uang asing atau atas penerimaan laba dari luar negeri. Jadi ini dalam hal kasusnya bahwa anaknya itu adanya di luar negeri. Ya, kondisinya seperti itu. Ya, karena di sini kita akhirnya mengidentifikasi bahwa labanya itu tidak pasti. Ketidakpastiannya tinggi dapat muncul sebagian dengan anak perusahaan internasional ketika terdapat batasan-batasan konversi atas mata uang asing atau atas penerimaan laba dari luar negeri. Nah, sebagai konsekuensi dari kriteria pengendalian tersebut, perusahaan dengan kepemilikan kurang dari 50% akan dikonsolidasikan. Ya, jadi ini adalah konsekuensinya dari prinsip konsolidasi tersebut ya. Dari kriteria pengendalian tersebut, perusahaan dengan kepemilikan kurang dari 50% akan dikonsolidasikan. Nah, kita lihat metode yang tadi sudah saya sampaikan ya di awal berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama ini adalah yang pertama ini adalah metode akuntansi ekuitas. Ya, seperti apa sih metode akuntansi ekuitas? Nah, kita lihat bersama. Equity Accounting Method melaporkan investasi perusahaan dalam anak perusahaan dan bagian induk perusahaan atas laba untuk perusahaan sebagai akun dalam laporan keuangan induk perusahaan. Nah, bila kita lihat metode akuntansi ekuitas, Equity Accounting Method ini melaporkan investasi perusahaan dalam anak perusahaan dan bagian induk perusahaan atas laba anak perusahaan sebagai akun dalam laporan keuangan induk perusahaan. Dan metode ini disebut juga sebagai online consolidation. Ya. Nah, di dalam metode akuntansi ekuitas ini umumnya digunakan untuk investasi saham dengan suara atau voting stock. Ya, metode akuntansi ekuitas ini umumnya digunakan untuk investasi saham dengan suara atau voting stock sebesar 20-50% dari efek ekuitas perusahaan. Dan investasi dicatat pada biaya perolehan dan disesuaikan dengan keuntungan, kerugian, dan juga dividen. Ya, jadi harus dicatat nih, investasi itu harus dicatat pada biaya perolehan dan disesuaikan dengan keuntungan, kerugian, dan dividen. Nah, perusahaan investor melaporkan bagian miliknya yang menjadi keuntungan perusahaan investi. Ya, jadi perusahaan investor itu akan melaporkan bagian miliknya yang menjadi keuntungan perusahaan investi sebagai pendapatan investasi dan bagian bebannya dari kerugian perusahaan investi sebagai kerugian investasi. Ya, jadi perusahaan investor ini akan melaporkan bagian miliknya yang menjadi keuntungan perusahaan investi sebagai pendapatan investasi. Dan bagian bebannya dari kerugian perusahaan investi sebagai kerugian investasi. Kemudian, dividen yang diterima dari perusahaan investi adalah disinvestasi. Ya, jadi kalau dividen yang diterima dari perusahaan investi ini adalah disinvestasi berdasarkan metode ekuitas, dan dividen tersebut itu dicatat sebagai pengurang rekening investasi, karena namanya juga disinvestasi kan. Itu berdasarkan metode ekuitas. Tentunya dividen tersebut akan dicatat sebagai pengurang rekening investasi. Nah, pendapatan investasi pada metode ekuitas merefleksikan bagian investor atas laba bersih. Perusahaan investi dan rekening investasi merefleksikan bagian investor atas aktiva bersih investi. Ya, bila teman-teman lihat, pendapatan investasi pada metode ekuitas merefleksikan bagian investor, pendapatan investasi pada metode ekuitas
merefleksikan bagian investor atas laba bersih, perusahaan investi dan rekening investasi merefleksikan bagian investor atas aktiva bersih invest. Nah, berikut ini adalah pencatatan dengan menggunakan metode ekuitas ya, teman-teman bisa lihat. Laba perusahaan anak ya, investasi saham perusahaan anak di debit ya untuk mengakui laba perusahaan anak. Investasi saham perusahaan anak debit, laba atau rugi di kredit. Persentase kepemilikan dikali dengan laba perusahaan anak. Ya, laba perusahaan anak, investasi saham perusahaan anak debit, laba rugi di kredit ya. Persentase kepemilikan dikali laba perusahaan anak. Lalu yang kedua yaitu rugi perusahaan anak, laba rugi di debit, investasi saham perusahaan anak di kredit. Ya, laba ruginya debit, investasi saham perusahaan anaknya di kredit. Cara menghitungnya sama, persentase kepemilikan dikali dengan rugi perusahaan anak. Lalu, dividen perusahaan anak. Di sini, kita akan buat jurnalnya, piutang dividen atau kas di debit pada investasi saham perusahaan anak. Ya, kalau masih dalam bentuk piutang dividen, ya berarti belum mengakui sebagai kas ya. Tapi kalau kita udah mengakui kas, ya berarti sudah dalam bentuk uang tunai, ya belum dan tidak dalam bentuk piutang lagi, tapi sudah jadi dalam bentuk kas. Makanya jurnalnya kalau nggak piutang dividen, ya pasti adalah kas ya. Kas debit atau piutang dividen debit pada investasi saham perusahaan. Ya di sini persentase kepemilikan dikali dengan dividen perusahaan. Nah, kita lihat implikasi analisis atas investasi antar perusahaan. Ya, di sini apa sih implikasinya ya? Kalau implikasi biasanya eh, akibat yang di akibatnya. Akibatnya itu seperti apa? Akibat dilakukannya analisa atas investasi antar perusahaan. Ya, seperti itu. Pengakuan laba perusahaan investasi, ya, teman-teman bisa lihat. Pengakuan laba perusahaan investasi di mana metode konsolidasi dan metode akuntansi ekuitas keduanya mengasumsikan bahwa setiap dolar atau mata uang lainnya yang dihasilkan oleh anak perusahaan setara dengan setiap dolar atau mata uang lainnya yang dihasilkan oleh induk perusahaan, meskipun tidak diterima tunai. Ya, jadi ini ada asumsi bahwa setiap uang yang dihasilkan oleh si anak itu setara dengan setiap dolar atau mata uang lainnya yang dihasilkan oleh induk perusahaan meskipun tidak diterima secara tunai. Kemudian, walaupun kewajiban pajak induk perusahaan atas pengiriman laba oleh anak perusahaan diabaikan, ya walaupun kewajiban pajak induk perusahaan atas pengiriman laba oleh anak perusahaan diabaikan, asumsi setara mata uang, ya asumsi setara mata uang atas laba tidak dapat diterima karena otoritas regulasi dapat mencampuri kebijakan dividen anak perusahaan. Ya, jadi kalau misalnya kan kita kan nggak bisa seenaknya juga ya. Jangan mentang-mentang ini anak perusahaan, jadi kita boleh semena-mena, padahal kan itu ada otoritasnya. Si anak perusahaan juga punya kebijakan. Ya, baik kita harus lihat dulu bagaimana bentuknya kan. Jadi di situ maka disampaikan bahwa asumsi setara mata uang atas laba tidak dapat diterima karena otoritas regulasi dapat mencampuri kebijakan dividen anak perusahaan. Ya, anak perusahaan dapat beroperasi di negara yang membatasi pengiriman laba atau di negara yang mengalami penurunan bila mata uang secara cepat ya karena adanya resiko politik. Lalu pembatasan dividen dalam perjanjian pinjaman dapat membatasi akses laba dan kehadiran hak minoritas yang kuat dan stabil
dapat mengurangi pilihan induk perusahaan dalam penentuan dividen atau kebijakan lain. Nah, kemudian kita lanjutkan, investasi modal yang tidak diakui. Ya, ini masih implikasi-implikasi ya, implikasi analisis atas investasi antar perusahaan. Ya, bila teman-teman lihat implikasi yang kedua itu adalah investasi modal yang tidak diakui. Nah, akun investasi sering disebut konsolidasi satu baris karena mencerminkan presentase kepemilikan investor atas ekuitas pemegang saham perusahaan investasi. Di balik saldo investasi, ya, di balik saldo investasi saham online consolidation terdapat investasi saham consolidation terdapat aset dan kewajiban perusahaan investasi. Aset dan kewajiban yang tidak tercatat dalam jumlah besar dapat tidak tercatat dalam neraca investor. Ya, jadi dalam investasi modal yang tidak diakui ini, akun investasi sering disebut sebagai konsolidasi satu baris karena memang mencerminkan presentase kepemilikan investor atas ekuitas pemegang saham perusahaan investasi. Dan di balik saldo investasi saham consolidation terdapat aset dan kewajiban perusahaan investasi. Aset dan kewajiban yang tidak tercatat dalam jumlah besar dapat tidak tercatat dalam neraca investasi. Kemudian, cadangan pajak atas laba anak perusahaan yang tidak dibagikan. Ya, di sini cadangan pajak atas laba anak perusahaan yang tidak dibagikan. Jika laba anak perusahaan yang tidak dibagikan termasuk dalam laba akuntansi sebelum pajak, induk perusahaan melalui konsolidasi atau metode akuntansi ekuitas, maka diperlukan cadangan pajak atau tax provision. Ya, karena laba anak perusahaannya nggak dibagikan. Padahal kan si anak perusahaan juga perlu laba itu kan, atau dividennya itu kan. Dalam laba akuntansi sebelum pajak induk perusahaan melalui konsolidasi atau metode akuntansi ekuitas, maka diperlukan cadangan pajak atau tax provision. Dan cadangan ini tergantung pada tindakan dan tujuan perusahaan. Dan praktek saat ini mengasumsikan seluruh laba yang tidak dibagikan ditransfer ke induk perusahaan. Sehingga cadangan pajak dibuat oleh induk perusahaan, ya, sehingga cadangan pajak dibuat oleh induk perusahaan di tahun berjalan. Nah, asumsi ini tidak berlaku jika terdapat bukti kuat bahwa anak perusahaan telah atau akan menginvestasikan laba yang tidak dibagikan secara permanen atau mengirimkan laba melalui likuidasi yang bebas biaya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan penggabungan usaha. Penggabungan usaha atau business combination, ya, itu mengacu pada merger akuisisi. Pada merger, akuisisi, lalu ada reorganisasi atau restrukturisasi atas dua atau lebih perusahaan untuk membentuk suatu perusahaan lainnya. Ya, jadi penggabungan usaha atau business combination mengacu kepada merger, akuisisi, reorganisasi, atau restrukturisasi atas dua atau lebih perusahaan untuk membentuk sebuah perusahaan lainnya. Penggabungan usaha mengubah kepemilikan dan pengendalian. Ya, penggabungan usaha ini mengubah kepemilikan dan pengendalian atas perusahaan yang diakuisisi atau divestasi. Hal ini terjadi bila suatu perusahaan mengakuisisi atau mendivestasi dirinya sendiri atas sebagian besar efek ekuitas perusahaan lain. Ya, penggabungan usaha mengubah kepemilikan dan pengendalian
penggabungan usaha mengubah kepemilikan dan pengendalian atas perusahaan yang diakuisisi atau didivestasi. Hal ini terjadi bila suatu perusahaan mengakuisisi atau mendivestasi dirinya sendiri atas sebagian besar efek ekuitas perusahaan lain. Nah, kalau tadi kita udah lihat penggabungan usahanya, sekarang kita membahas dalam perspektif akuntansi penggabungan usaha. Nah, akuntansi penggabungan usaha memerlukan keputusan tentang bagaimana menilai aset dan kewajiban entitas yang baru. Ya, di sini bagaimana menilai aset dan kewajiban entitas yang baru kan kita perlu ketahui. Nah, keputusan ini meliputi revaluasi seluruh aset dan kewajiban yang diakuisisi menjadi nilai pasar. Ya, keputusan ini meliputi revaluasi seluruh aset dan kewajiban yang diakuisisi menjadi nilai pasar, dengan dampak besar terhadap laporan keuangan saat ini dan laporan keuangan di masa yang akan datang. Lalu adanya analisis penggabungan usaha harus mempertimbangkan insentif manajemen, implikasi akuntansi, serta kebutuhan untuk mengevaluasi dan menginterpretasikan laporan keuangan entitas yang baru. Lalu akuntansi dengan purchase method diharuskan untuk semua penggabungan usaha, sehingga pooling accounting dilarang untuk digunakan di masa depan. Namun demikian, penggabungan usaha terdahulu yang memenuhi perlakuan pooling harus dicatat sebagai pooling dalam laporan keuangan konsolidasi. Ya, ini teman-teman bisa lihat perusahaan harus mencatat nilai pasar wajar aktiva tidak berwujud yang dibeli yang sebelumnya tidak diakui. Ya, jadi perusahaan itu harus mencatat nilai pasar wajar aktiva tidak berwujud, karena nilai pasar wajar ini yang paling mencerminkan, merepresentasikan ya kondisi yang sebenarnya. Ya, harus mencatat nilai pasar wajar aktiva tak berwujud yang dibeli yang sebelumnya tidak diakui sebelum mencatat goodwill. Nah, goodwill tidak lagi diamortisasi karena goodwill itu kan adalah aktiva tidak berwujud ya. Makanya dia harus diamortisasi, tetapi dia ada pengecualian nih. Ketika melakukan akuntansi penggabungan usaha. Ya, karena apa? Di sini justru goodwill itu tidak lagi diamortisasi, melainkan diuji setiap tahun untuk penurunan nilai atau impairment. Ya, jadi goodwill itu tidak lagi diamortisasi, melainkan diuji setiap tahun untuk penurunan nilai atau impairment. Nah, standar mengharuskan pengungkapan alasan utama penggabungan usaha dan memperluas informasi alokasi harga beli. Ya, di situ standar mengharuskan pengungkapan alasan utama penggabungan usaha dan memperluas informasi alokasi harga beli. Lalu masalah penggabungan usaha. Kita lihat ya, masalah penggabungan usaha itu yang pertama, masalah utama dalam purchase method adalah penentuan total harga perolehan entitas yang diakuisisi. Ya, karena kita dalam masalah penggabungan usaha, pasti kita mau menilai dong, menilai apanya Pak? Menilai asetnya kan, bukan hanya aset, aset, kewajiban, udah lagi aset juga kan, dan itu kan kita perlu ketahui.
Ya, perlu kita ketahui berapa sih nilai asetnya. Ketika dilakukan penggabungan, kita lakukan penilaian lagi dong terhadap aset tersebut. Apakah sesuai dengan harga pasar wajar ataukah tidak, ya kan? Gabungan usaha yang pertama itu menilai pertukaran. Masalah utama dalam purchase method adalah penentuan total harga perolehan entitas yang diakuisisi. Kita perlu tahu total harga perolehan entitasnya yang diakuisisi dan penentuan harga perolehan aktiva yang diperoleh secara individu dalam kelompok atau dalam penggabungan usaha menggunakan prinsip akuntansi yang sama. Lalu nilai pertukaran kontingen. Di sini panduan untuk akuntansi kontingensi meliputi yang pertama, ya untuk panduan untuk akuntansi kontingensi mengungkapkan pengeluaran kontingen, ya, pengeluaran kontingen seperti itu atas aktiva tambahan. Ya, atas aktiva tambahan tetapi tidak sebagai kewajiban atau sebagai saham beredar kecuali hasil kontingen dapat ditentukan dengan pasti. Pertama kita harus pahami dulu ya, kontingensi itu apa sih Pak? Kontingensi itu merupakan transaksi yang belum mengubah posisi aktiva dan pasiva bank pada tanggal pelaporan, tetapi harus dilaksanakan oleh bank apabila persyaratan telah disepakati dengan nasabah terpenuhi. Dan kontingensi ini dapat bersifat tagihan atau kewajiban. Ya, kontingensi ini dapat bersifat tagihan ataupun kewajiban baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing. Ya, jadi transaksi-transaksi yang memang belum mengubah posisi aktiva dan pasiva bank pada tanggal pelaporan, tetapi harus dilaksanakan oleh bank apabila persyaratan yang telah disepakati dengan nasabah terpenuhi. Dan kontingensi ini dapat bersifat tagihan atau kewajiban baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing. Ya, bila kita lihat di sini, panduan untuk akuntansi kontingensi yang pertama mengungkapkan pengeluaran kontingen atas aktiva tambahan, tetapi tidak sebagai kewajiban atau sebagai saham beredar, kecuali hasil kontingen ini dapat ditentukan dengan pasti. Lalu yang kedua, ya, panduan untuk akuntansi kontingensi ini mencatat pengeluaran kontingen atas aktiva tambahan berdasarkan laba di masa depan sebagai tambahan harga perolehan akuisisi ketika kontingen terselesaikan. Ya, jadi mencatat pengeluaran kontingen atas aktiva tambahan berdasarkan laba di masa depan yang nantinya sebagai tambahan harga perolehan akuisisi ketika kontingen terselesaikan. Lalu yang ketiga, yaitu menyesuaikan jumlah yang semula dicatat untuk saham pada tanggal akuisisi dan untuk pengeluaran kontingen atas nilai pertukaran tambahan berdasarkan harga saham di masa depan. Nah, teman-teman kita lihat di sini ya untuk masalah penggabungan usaha ya. Jadi yang pertama itu adalah menilai pertukaran. Lalu yang kedua itu kita bahas nilai pertukaran kontingen. Lalu yang ketiga adalah alokasi total harga perolehan, di mana seluruh aktiva yang dapat diidentifikasi yang diakuisisi dan kewajiban yang ditanggung dalam penggabungan usaha menerima alokasi harga perolehan, yang umumnya sama dengan nilai wajar masing-masing pada tanggal akuisisi. Nah, kemudian poin berikut adalah penelitian dan pengembangan ya dalam proses research and development ya.
R&D itu adalah research and development. Jadi, penelitian dan pengembangan dalam process research and development. Beberapa perusahaan menghapuskan biaya akuisisi sebagai penelitian dan pengembangan, khususnya dalam industri berteknologi tinggi. Nah, praktek ini memungkinkan perusahaan pengakuisisi untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan alokasi harga perolehan pada goodwill. Dan penghapusan ini menimbulkan masalah quality of earning atau QoE karena aset understate dan pengembalian ekuitas dan aset overstate ya. Jadi ternyata ya bila kita melakukan di mana perusahaan kan menghapuskan biaya akuisisi sebagai penelitian dan pengembangan khususnya. Itu tepat nggak dilakukan? Karena ternyata apa dalam prakteknya memungkinkan perusahaan pengakuisisi untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan alokasi harga perolehan pada goodwill. Dan penghapusan ini menimbulkan apa? Menimbulkan masalah quality of earning atau QoE karena aset understate dan pengembalian ekuitas dan asetnya terlalu tinggi. Asetnya di bawah, nilai wajar, pengembalian modalnya itu justru terlalu tinggi. Nah, utang dalam laporan keuangan konsolidasi. Ya, poin berikutnya itu poin kelima ya, utang dalam laporan keuangan konsolidasi. Neraca konsolidasi tidak membantu kita untuk menilai margin of safety yang dinikmati oleh kreditur. Kemudian poin berikut yang keenam adalah laba dari penawaran perdana anak perusahaan ya. Yaitu yang keenam ya, laba dari penawaran perdana anak perusahaan. Lalu yang ketujuhnya adalah penjualan dan laba sebelum akuisisi. Saat akuisisi anak perusahaan dilakukan di pertengahan tahun, perusahaan hanya melaporkan ekuitas mereka dalam laba perusahaan dan tanggal akuisisi ke depan. Dan dampak terhadap laba bersih konsolidasi adalah hanya laba bersih setelah akuisisi yang dimasukkan dalam laba konsolidasi. Ya, itu adalah pembahasan kita berkaitan dengan konsolidasi laporan keuangan. Nah, sebenarnya saya ingin menambahkan ya pembahasan ini dengan saya ada satu alamat website, teman-teman juga bisa kunjungi. Di sini adalah berkaitan dengan akuntansi keuangan lanjutan 2 ya. Masih pembahasannya sama, yaitu laporan keuangan atau laporan konsolidasi perusahaan ya. Gambaran umum laporan keuangan konsolidasi, definisi umumnya bahwa LKK, laporan keuangan konsolidasi itu didefinisikan sebagai laporan yang menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi dari sebuah grup perusahaan. Terdiri dari induk perusahaan dan satu atau lebih anak perusahaan yang seolah-olah sebagai satu perusahaan. Nah, lalu bila teman-teman lihat ada laporan keuangan PTA, di situ ya, kepemilikan PTA lebih kecil daripada PTC. Ya, ditambah dengan laporan keuangan PTB, kepemilikannya PTB justru lebih kecil daripada PTC. Lalu laporan keuangan PTC atau induk di merger ya, A plus B ditambah dengan C. Dilakukan adjusted atau penyesuaian, disesuaikan, dan di-eliminated atau ada yang dihapuskan. Lah, baru menjadi laporan keuangan konsolidasi PTC dan anak. Karena si C itu adalah sebagai atau bertindak sebagai induk. Nah, kita lihat di sini ya, tujuan daripada laporan keuangan konsolidasi sendiri ya, maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan konsolidasi yaitu agar dapat memberikan gambaran yang objektif dan sesuai atas keseluruhan posisi
dan aktivitas dari satu perusahaan atau economic entity yang terdiri atas sejumlah perusahaan yang berhubungan istimewa, di mana laporan keuangan konsolidasi keuangan diharapkan tidak boleh menyesatkan pihak-pihak yang berkepentingan, dan tentunya harus didasarkan pada substansi atas peristiwa ekonomi juga. Dan secara umum, proses serta prosedur pembuatan laporan konsolidasi perusahaan seperti ini ya. Laporan keuangan yang terpisah dari dua atau lebih perusahaan, kemudian digabungkan bersama-sama setelah dilakukan penyesuaian serta eliminasi untuk menghasilkan laporan konsolidasi perusahaan. Dan proses penyesuaian atau adjustment dan proses eliminasi tersebut terkait dengan aktivitas transaksi dan kepemilikan antar perusahaan. Dan nantinya menjadi masalah adalah jika kepemilikan induk perusahaan terhadap anak perusahaan tidak mencapai 100% kepemilikan atau kurang dari 100%. Lalu manfaat daripada laporan keuangan konsolidasi, tadi juga kita udah bahas ya di PowerPoint yang saya share, yang teman-teman bisa download langsung dari e-learning. Nah, di sini adalah di antara manfaat disusunnya laporan keuangan konsolidasi adalah untuk kepentingan jangka panjang. Ya, jadi ya, tujuannya adalah untuk kepentingan jangka panjang. Kemudian efek anak perusahaan terhadap induk. Ya, bagaimana nih efeknya ketika sudah dilakukan konsolidasi? Lalu memberikan informasi terkini bagi manajemen induk perusahaan terhadap kinerja grup atau anak perusahaan. Lalu manfaat yang berikutnya ya daripada laporan keuangan konsolidasi, kepentingan informasi pihak luar. Setelah kita bahas manfaatnya, kita lanjutkan dengan keterbatasan daripada laporan keuangan konsolidasi. Nah, keterbatasan daripada laporan keuangan konsolidasi, di samping memiliki manfaat, laporan keuangan konsolidasi juga memiliki beberapa keterbatasan. Di antaranya, satu, kinerja keuangan anggota perusahaan yang tidak bagus akan tertutupi. Siapa sih ya, kalau nggak aktif atau tidak menghasilkan, kalau tidak produktif ya mau ngapain dipertahankan, mendingan langsung dihapuskan. Ya, jadi kinerja keuangan anggota perusahaan yang tidak bagus akan tertutupi. Lalu yang kedua, keterbatasan yang kedua, rasio keuangan tidak mencerminkan rasio keuangan perusahaan. Yang ketiga, ketidaktepatan penyusunan rekening akuntansi seluruh perusahaan, lalu kekurang lengkapan catatan laporan keuangan perusahaan individu. Nah, kita lanjutkan dengan gambaran proses konsolidasi. Secara umum, prosedur dan proses pembuatan laporan keuangan konsolidasi diawali dengan penggabungan dengan cara menambahkan secara bersama-sama laporan keuangan yang terpisah yang terdiri dari dua entitas atau lebih. Kemudian dilakukan penyesuaian dan eliminasi terhadap transaksi yang terjadi di dalam satu grup. Dan proses pembuatan laporan keuangan konsolidasi akan menjadi masalah apabila kepemilikan terhadap perusahaan anak kurang dari 100%. Ya, kemudian teknik konsolidasi. Nah, di sini ada contoh laporan keuangan ya, kecil sekali angka-angkanya. Contoh laporan keuangan konsolidasi saat akuisisi PT Raihan membeli semua saham PT Ramadhan dengan kas sebesar 600.000 rupiah. Diasumsikan ya, di sini kita lihat contohnya bersama. Contoh laporan keuangan konsolidasi ya, laporan keuangannya
Raihan membeli semua saham PT Ramadan dengan kas sebesar Rp600.000 secara tunai. Lalu diasumsikan nilai wajar atau harga pasar PT Ramadan sama dengan nilai bukunya pada tanggal penggabungan. Ya, jadi di sini PT Raihan beli semua saham PT Ramadan senilai Rp600.000, diasumsikan nilai wajar harga pasar PT Ramadan sama dengan nilai bukunya pada tanggal penggabungan. Dan neraca kedua perusahaan sebelum tanggal akuisisi adalah sebagai berikut. Nah, ini sebelum dilakukannya akuisisi. Masing-masing sudah mencatatkan nilai buku ya, PT Raihan sekian, PT Ramadan sekian, dengan kas, piutang, persediaan tanah bangunan, dan seterusnya, total aset, dan juga total hutang dan modal. Nah, dari neraca di atas dapat diketahui bahwa total saham yang diperoleh adalah berapa? 400.000 ditambah dengan Rp200.000, sehingga besarnya adalah Rp600.000. Total saham yang diperoleh. Ya, karena tadi kita berdasarkan soal, dia membeli semua saham PT Ramadan dengan kas sebesar Rp600.000. Yang 400 ditambah dengan 200. Nah, kemudian hitungannya adalah sebagai berikut ya. Cost of investment-nya saham 400.000. Teman-teman tinggal tarik dari sini datanya nih, saham dan juga laba ditahan sebesar 200.000. Tinggal kita masukkan, totalnya adalah 600.000 dikali 100%, sehingga saham Raihan di sini 600.000 berkurang, selisihnya 0 ya. Karena nilai wajar atau harga pasar dan nilai bukunya sama, maka tidak ada selisih dan tidak ada pengakuan terhadap goodwill. Selanjutnya, transaksi pembelian saham PT Ramadan ini dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Investasi pada Ramadan sebesar 600.000 di debit, lalu kasnya di kredit adalah Rp600.000. Nah, itu mencatat pembelian saham PT Ramadan. Nah, dalam hal ini, tidak ada penambahan aset atau aktiva maupun kewajiban, melainkan dicatat sebagai investasi saja karena yang diakuisisi hanya sahamnya saja, di mana nilai saham seharga Rp600.000 tersebut merupakan cerminan dari nilai net aset atau aktiva bersihnya juga. Dan di sini hak pengendali diperoleh dengan membeli saham PT Ramadan. Ya, cukup jelas ya contohnya. Nah, berikut ini adalah neraca kedua perusahaan setelah diakuisisi PT Raihan dengan PT Ramadan. Investasi pada PT Ramadan di sini ada pertambahan sebesar 600.000 ya. Karena kan kita tadi dari hak pengendali dengan membeli saham PT Ramadan. Sehingga investasi pada PT Ramadan tinggal kita masukkan sebesar Rp600.000. Ini. Nah, selanjutnya perlu diingat bahwasanya ya PT Raihan. Dianggap bahwasanya neraca konsolidasi ini dibuat yang sebelumnya terpisah. Dan transaksi investasi ini merupakan transaksi antar perusahaan yang ada dalam satu grup. Maka dari itu harus dieliminasi sehingga perlu membuat jurnal sebagai berikut. Ya, di debit adalah PT Ramadan debit 400.000, laba ditahan adalah 200.000, di debit investasi pada PT Ramadan sebesar Rp600.000 di kredit. Ya, itu mencatat eliminasi PT Ramadan. Lalu kemudian dibuatlah kertas kerja konsolidasi. Nah, di sini ya,
kita mengakui adanya investasi di PT Namada 600.000 di sini. Kalau di sini adalah kredit 600.000 karena tadi di sini debit, di sini kredit menjadi nol konsolidasinya, yang lain sama. Dan setelah kertas kerja selesai dibuat dengan diikut sertakan eliminasi, neraca konsolidasi PT Raihan akan nampak sebagai berikut. Ya, di sini akhirnya kita bisa melihat bahwa melakukan pencatatannya seperti ini, sehingga total aset dan total utang modalnya sama, yaitu sebesar 2,6 juta rupiah. Ya, kurang lebih demikian. Oke, demikian penjelasan dari saya. Untuk mata kuliah kita hari ini, teman-teman tetap semangat, ya, perhatikan protokol kesehatan, tetap gunakan masker, gunakan hand sanitizer, ya, jaga kesehatan, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih, God bless you and Buddha bless you.